kasih banyak ya. Dan hari ini kita akan mulai pelajaran dengan doa. Silakan satu yang memimpin kita dalam doa. Mari Nona. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkatmu, sehingga kami anak-anakmu masih ada sampai saat ini. Sehingga kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Engkau berkati, supaya dari awal hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Oke, terima kasih. Semuanya berdiri, kita tepuk the best dulu. Masih ingat ya tepuk the best? Masih. Yang atraktif ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best kok loyo-loyo. Ayo yang semangat lagi. 1, 2, 3.
untuk kerjakan per kelompok ya. Setelah itu kalian akan presentasi. Jadi dikerjakan dengan kelompokmu. Jangan lupa akses e-book yang sudah Miss Kiki kasih. Oke. Mari kita lihat video yang akan Miss Kiki perlihatkan. Mari kita lihat video berikut. Tangkap kasus korupsi menghirup udara bebas setelah dinyatakan bebas bersyarat. Mereka dibebaskan dari bui karena disebut telah menjalani 2/3 masa pidana penjara dan dikurangi lagi sejumlah remisi. Pekan pertama di bulan September 2022, koruptor ramai-ramai menghirup udara bebas. Mereka bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidana penjara dan dikurangi sejumlah remisi. Salah satunya adalah Atul Basiar. Atul yang terjerat 2 kasus korupsi dinyatakan bebas bersyarat setelah mendapatkan 8 bulan remisi dari jumlah total hukuman 9 tahun penjara. Atul terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar bersama dengan adiknya Tubagus Heriwardana alias Wawan. Ia juga melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan di pemerintah Provinsi Banten yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Koruptor lainnya yang juga bebas dari kerangkeng besi adalah mantan jaksa Pinangki Sirna Mahasari. Ia dijatuhi vonis 4 tahun bui, namun baru 13 bulan menetap penjara, Pinangki sudah dinyatakan bebas bersyarat. Pinangki dijebloskan ke lapas kelas 2 Tangerang pada 2 Agustus 2021 dan dinyatakan bebas bersyarat pada 6 September 2022. Ia sebelumnya divonis bersalah menerima suap $500.000 Amerika Serikat dari Gubernur Joko Chandra. Pinangki juga terlibat pencucian uang hingga memanfaatkan jahat menyuap pejabat Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Kasus ini sempat menggemparkan publik karena alih-alih menangkap buronan, jaksa Pinangki justru melakukan kongkang-kongkang dengan rongkong demi mendapatkan imbalan uang. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola juga dinyatakan bebas bersyarat dari lapas Sukamiskin. Zumi Zola divonis 6 tahun penjara dan ditahan sejak April 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi 44 miliar rupiah dan 1 unit mobil Toyota Alphard. Zumi juga terbukti bersalah menyuap 53 anggota DPRD Jambi sebesar 16,34 miliar rupiah untuk memuluskan Raperda APBD Jambi tahun anggaran 2017-2018. Surya Dharma Ali menghirup udara bebas setelah ditahan sejak April 2015. Mantan Menteri Agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 hingga 2013 dan penyalahgunaan dana operasional menteri. Dalam kasus ini, Surya Dharma disebut merugikan negara hingga 27 miliar rupiah. Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar merupakan terpidana penerima suap dari pengusaha daging impor. Ia ditahan sejak Januari 2017 dan dinyatakan bebas bersyarat pada 6 September 2022. Patrialis divonis 7 tahun penjara.
karena terbukti menerima suap untuk memenangkan perkara uji materi undang-undang peternakan dan kesehatan hewan di Mahkamah Konstitusi untuk mengatur tentang batasan impor daging. Meski tak lagi mereka di penjara, para terpidana kasus korupsi ini belum bebas secara murni. Mereka harus menjalani wajib lapor selama masa pembebasan bersyarat. Dewan menolak. Sidang kasus penyiraman air keras Novel Baswedan diselenggarakan pada Kamis 11 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan disiarkan langsung melalui akun YouTube PR Jakpro. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum atau JPU menuntut terdakwa kasus itu selama 1 tahun penjara. Oknum polisi Rahmat Kadir dituntut 1 tahun penjara dalam kasus penyiraman air keras jenis asam sulfat kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Tuntutan itu dilayangkan karena JPU menganggap Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat. Tindak pidana itu sesuai dengan pasal 353 KUHP ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah dianggap mencoreng nama baik Polri karena terdakwa merupakan anggota polisi aktif. Sementara itu, terdakwa Rudy Bugis juga mendapatkan tuntutan hukuman yang sama, yaitu 1 tahun penjara. Terkait tuntutan tersebut, Novel Baswedan menyebut hal itu menjadi bukti rusaknya hukum Indonesia. Ia mengaku tidak hanya marah, namun juga miris. Dikutip dari Kompas.com Jumat 12 Juni 2020, Novel mengaku sudah menduga akan hal ini sejak kasus penyiraman air keras masih diproses di tahap penyidikan hingga awal persidangan. Novel menyebut tuntutan tersebut sangat keterlaluan dan menunjukkan secara full dan kebobrokan hukum. Melalui akun Twitternya @nazarkissan, Novel juga menyuarakan kekecewaannya. Ia menyebut proses persidangan selama ini hanya sebagai formalitas. Sambil mention akun Presiden Joko Widodo, Novel juga merasa menjadi korban atas suatu praktik yang disebutnya lucu. Awal saya sudah memberikan tanggapan ke media bahwa saya tidak percaya dengan proses persidangan ini. Justru sekarang ini membuat hal itu semakin jelas. Karena hari ini semua saya bingung lagi mengenai apa. Dimana saya ingin katakan bahwa ini seperti lonceng besar yang berkomunitas. Kalau dibilang kecewa sejak awal saya memang ragu. Jadi saya sudah prediksi. Bahkan saya menyampaikan itu di beberapa media, bahkan di media sosial saya sampaikan itu. Tentunya ketika apabila kita melihat sistem peradilan pidana di negara kita, semua hak-hak dari korban itu dibagi oleh penuntut, jaksa penuntut, dan jaksa penuntut tidak sedang memenangkan berpihak kepada hak saya sebagai korban. Oke, itu video yang tentang penegakan hukum yang pernah terjadi di Indonesia. Video pertama tentang apa ya? Korupsi oleh hakim. Jaksa. Ceritanya bagaimana tentang video itu? Jaksa dilakukan korupsi. Iya. Ceritanya kebebasan banyak bersyarat. pelaku koruptor, terpidana koruptor yang bebas secara beramai-ramai. Mereka punya masa tahanan itu vonisnya 14 tahun, 9 tahun, tetapi belum setengah mereka sudah keluar secara beramai-ramai. Yaitu video pertama, dan video keduanya tentang Novel Baswedan, penyiram air keras pada Novel Baswedan yang hanya divonis berapa tahun? 1 tahun saja. Padahal Novel Baswedan matanya rusak sebelahnya tidak terang lagi. Yang kanan itu rusak secara total, tapi cuma 1 tahun. Koruptor itu, yang video pertama bercerita tentang koruptor yang bebas secara beramai-ramai. Nah, dari video itu silakan kalian mengerjakan LKPD yang ada di sini, akan dari kelompok ke kelompok untuk melihat bagaimana kesiapan kalian dalam membuat slogan dan presentasi. Silakan mulai dari sekarang.
silakan kira-kira jaksa. Ada pertanyaan? Silakan bertanya ke Miss Kiki ya. Jangan lupa akses e-book yang Miss Kiki sudah bagikan di grup. Akses e-book itu ada yang sudah terbuka? Ada yang sudah terbuka? Kamu punya sudah terbuka wifi-nya ini e-booknya? Ada yang sudah terbuka e-booknya? Kalau yang sudah, kamu kasih tahu di sini ya, yang sudah lihat e-booknya. Ada pertanyaan? Silakan. Jangan lupa akses e-book yang sudah Miss Kiki bagikan. Pada semua pelaku pelanggaran hukum kepada semua pelaku pelanggaran hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Berlaku tanpa menerima suap. Kami semua hadir. Misalnya saya kami semua adil, berintegritas dan menerima keadilan. Ini contoh dari kalian buat sendiri dan atraktif lagi kasih tunjuk kalian. Misalnya kalian punya saya mau atau saya KPK buat sendiri. Kita lihat di internet ataupun dari yang sudah banyak. Oke, ada pertanyaan? Kita
Oh ini harus ini harus lihat di sini. Contohnya ada di situ ya. Contohnya ada di situ ya. Saya mau nanti saya bukan gambar tapi hanya contoh kalimat yang saya anti korupsi. Kemudian ada soal yang susah ini ya. Kalian harus lihat kepercayaan lembaga tertulis dan data dikeluarkan atas nilai kepercayaan masyarakat terhadap kemudian masyarakat percaya terhadap dari data dampak menerima masyarakat percaya pengadilan percaya pada pengadilan atau tidak dari angka misalnya angka di sini pengadilan sama percaya berarti mereka puas dengan kerjanya. Kalau sensus yang kalian lihat kalau sini sangat kuat oke bisa mengerti kalau tidak dijelaskan kalau ini kalian lihat dari sinar menurut kalian masyarakat itu percaya terhadap pendapat ini berdasarkan angka ini survei dengan inflasi kemungkinan langsung kemungkinan melawan itu yang dikatakan oh pengadilan itu sebagai ini kemudian disebut oleh yang paling penting mendapat kepercayaan masyarakat percaya terhadap ini yang paling
nanti cowok yang buat juga baik. Kak yang bisa menggambar? Bukan. Slogannya nanti dilihat di e-book atau di ini. Ini bisa dibagi-bagi supaya ada yang itu depan hanya satu. Yang satu lagi dibagi supaya waktunya sudah maksudnya sudah habis semua sudah. Kalau satu yang kerja kan menunggu yang lain toh, jadi dibagi saja tidak apa. Jangan dirobek ya, dibuat baik-baik supaya ya. Jangan satu orang yang kerja ya, semua orang kerja sebentar presentasi, semua juga punya kesempatan untuk berbicara. Jadi harus berbicara. Dari angka ini, kalian mana yang punya kepercayaan tinggi, mana yang masyarakat punya kepercayaan rendah, mana yang paling tinggi mana saya dan masyarakat. Apa itu lembaga apa? Pengadilan. Yang paling orang tidak percaya dari data itu adalah kepolisian. Jadi nanti kalian kalimatkan menurut kelompok kami, pengadilan mendapatkan kepercayaan paling pertama masyarakat yang dipercaya pengadilan daripada apa ini KPK, kepolisian, kejaksaan, dan yang paling terakhir yang mendapat tinggi kepercayaan dari masyarakat adalah kepolisian. Tapi tetap angkanya masih pada angka 60%. Jadi sebagian besar masyarakat tidak percaya pada kepolisian, tetapi kurang daripada Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan di sini. Ini, kamu baca dari ini data ini, kamu lihat di sini ada pengadilan, di sini ada kepolisian. Pengadilan 61, 60, 59 sampai 58. Dari itu kita bisa lihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan itu lebih besar, kemudian menurun ke KPK, menurut kejaksaan, yang paling kecil adalah kepolisian. Jadi tetapi mereka kurang dipercayai, tapi sebagian besar masyarakat sudah percaya karena ini 58, artinya 51 ke atas itu kan artinya setengah dari masyarakat sudah percaya. Tetapi dibandingkan dengan pengadilan paling dipercaya dan polisi paling tidak dipercaya, walaupun sudah menempati angka 50%-nya. Jadi kalian jelaskan itu dengan kalimat kalian sendiri. Oke. Ada pertanyaan? Ini di sini sudah jelaskan tadi kan? Masyarakat lebih percaya daripada
Ini slogannya di kota. Ini slogannya di kota. Ini slogannya di kota. Jangan lupa slogannya dibuat dengan menarik. Slogannya dibuat dengan menarik. Dibuat dengan menarik. Ada spidol yang sudah mesti dikasih warna semenarik mungkin. Dan terakhir, kalian harus dengan atraktif, dengan penuh ekspresi memberikan slogan kalian itu. Ada yang sudah bilang sudah itu tentang saya malu jika melanggar hukum. Saya jaksa, saya hakim, saya berwajib. Kalau misalnya tidak usah gambar, kamu hanya kalimat saja. Misalnya saya mengendarai motor tanpa SIM, malu dong. Sebentar dibuat secara ekspresi. Atau saya anti kekerasan dalam rumah tangga. Belum rumah tangga. Jadi seperti itu ya, dikalimatkan dengan ekspresi lagi. Kamu,
Kita jangan biarkan intoleransi apalagi tentunya menancap pada jabarku. Jadi harus ekspresi, tulis di sini tapi kalian harus ekspresikan. Jadi itu yang mesti dinilai. Jadi harus ekspresi, harus hafal ini. Nah, oke. Harus ekspresi ya. Ini kalau ini kalian apa? Kalian apa? Kiki sampai dulu di sini. Kalian tidak bisa gambar dan apa? Pakai kalimatnya saja. Pakai spidol, langsung kalimatnya saja. Tidak usah gambar. Nanti sudah paham gambar. Sekarang kalimatnya saja. Kalian negara dan warga negara tidak boleh melanggar HAM. Misalnya kalian, kami negara, kami warga negara, kami tidak akan melanggar HAM. Ekspres, jadi kalian ya hanya tulis saja, tulis, terus kasih gambar, kasih warna. Oke, sudah selesai. Oke, sedikit lagi ya. Dikerjakan teman waktu supaya kita presentasi dan kita keluar teman waktu. Ingat ya, tulisnya besar supaya teman-teman bisa lihat kalian punya tulisan. Dikasih warna, dikasih love, dikasih jagung berlebar-lebar, atau dikasih bunga. Tidak, itu yang dikasih itu dikasih pakai untuk kasih bagus. Kalian punya hasil kerja. Ingat ya, ekspresi. Ekspresi, ingat ya, kasih bagus. Juga nih, ini apa nih gambar itu? Udah disebutkan warna-warni. Tulisan terus hancur. Gerakan anti korupsi dimulai dari tapi dia agak masuk sedikit, sampai di itu gerakan anti korupsi Harus dimulai dari harus dimulai dari terus dimulai Bagaimana?
saya ini Ersa, saya Kiki, saya siswa SMA Negeri 1 Lotte Barat Laut kelas 12. Saya malu jika datang terlambat. Ayo taat peraturan. Itu sudah tulis ekspresi. Ayo taat peraturan. Tulis sudah. Saya malu. Ini apa yang tadi? Saya malu jika datang terlambat. Kemudian tulis itu tapi diekspresikan saya Ciki, saya Esma, saya ini, saya malu jika datang terlambat. Saya siswa SMA kelas 11 saya malu jika datang terlambat. Oke, selesai ya. Ini dia lihat terus. Ya sudah Gambar-gambar ada di samping. gambar-gambar bunga sama. Pakai tias. Ingat ya, harus ekspresif dan latihan. Ekspresif ya. Oke, waktu sudah selesai ya. Oke, waktu sudah selesai. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 disilakan. Waktunya selesai. Ayo, kelompok 1, mari kita lihat presentasi dari kelompok 1 ya. Bagaimana? Oke, kelompok 1, kelompok 2 selesai, kelompok 3 ayo semua menghadap sini. Kita lihat presentasinya kelompok 1. Waktu selesai ya. Waktu selesai kita lihat presentasi dari kelompok 1. Ya. Oke, kelompok 1 ayo berdiri. Ayo, kelompok yang lain silakan lihat. Jangan mana. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok yang lain. Mari kita lihat mereka presentasi. Silakan kelompok. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut pendapat kalian, bagaimana seharusnya jaksa dan hakim menjalankan perannya sebagai penegak hukum agar tercipta keadilan dan kedamaian? Jawaban, jaksa. Peran jaksa yang pertama di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara adalah dengan bertindak seadil-adilnya terhadap tindak pidana tertentu. C. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum adalah pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang B. Hakim. Peran hakim adalah untuk mengadili setiap individu yang berperkara atau yang melakukan pelanggaran hukum dan memberikan keadilan kepada mereka dengan proses penyelesaian yang tidak memihak. Nomor 2 dan 3 saya serahkan kepada teman saya. Yang lain perhatikan ya. Nomor 2, selain ketidakpercayaan Anies Baswedan kepada kinerja jaksa dan hakim dalam kasus penyiraman air keras yang dialaminya terhadap data kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang terlihat dalam gambar di atas. Dari data di atas, uraikanlah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Jawaban yang pertama, masyarakat lebih percaya kepada pengadilan dan KPK karena tingkat penegakan hukumnya lebih baik dan tinggi, sehingga dapat dipercaya. Kedua, untuk kejaksaan dengan
kepolisian masyarakat kurang percaya karena tingkat penegakan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik dan masih rendah, sehingga masyarakat belum bisa mempercayainya. Oke, nomor 3. Nomor 3, kami akan menampilkan slogan dari kami. Oke, mau disatukan begitu atau semua dimaju lagi? Atau mau di depan? Boleh, ayo. Cepat-cepat, waktunya sedikit, ayo. Lihat mereka punya ekspresi ya. Oke, hanya satu laki-laki di sini, luar biasa. Laki-laki di tengah Kak. Oke. Saya Bella. Saya Risma. Saya Yanti. Saya Marin. Saya Nova. Saya Marce. Kami kelompok 1 anti korupsi. Gerakan anti korupsi dimulai dari kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, luar biasa. Ulang satu kali lagi coba. Oke, diulangi satu kali lagi. Lihat kelompok yang lain. Ulang. Saya Bella. Saya Risma. Saya Yanti. Saya Marin. Saya Nova. Saya Marce. Kami kelompok 1 anti korupsi. Gerakan anti korupsi dimulai dari kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ada pertanyaan? Berdiri di kelompok pertama, ada pertanyaan? Silakan teman-teman kelompok lain. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau bertanya ke kelompok 1, silakan kalau. Baik, saya akan bertanya tentang di kelompok 3, mengapa alasan kelompok 3 memilih slogan yang berjudul Gerakan Anti Korupsi harus dimulai dari kita, siapa lagi? Oke, alasan kalian, slogan kalian itu apa? Oke, silakan. Apa alasannya? Terima kasih untuk pertanyaan dari Valdo. Di sini saya akan menjawab mengapa kami memilih slogan yang mengatakan gerakan anti korupsi harus dimulai dari kita. Karena kita adalah generasi muda, kita adalah penerus bangsa Indonesia. Kalau bukan kita yang anti akan korupsi, maka siapa lagi yang akan memajukan Indonesia ini? Seperti contoh korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi itu belum mendapatkan keadilan. Karena itu kita sebagai penerus bangsa, kita harus memberantas korupsi mulai dari sekarang sehingga adanya keadilan untuk warga Indonesia dan adanya kebaikan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Jadi itu alasan dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok berapa lagi yang mau duluan? Kelompok berapa? Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, kelompok 4 lagi. Atau kamu duluan? Duluan. Oke, 4 duluan. Ayo, harus ekspresif ya kelompok 4. Silakan berdiri. Baik, saya akan membacakan LKPD kami dari kelompok 4. Soal pertama, Angkat tidak. Ya. soal pertama, menurut pendapat kalian bagaimana seharusnya jaksa dan hakim menjalankan perannya sebagai penegak hukum agar tercipta keadilan dan kedamaian? Jawaban: jaksa. Seharusnya jaksa harus adil tentang perilaku. Maka kalau jaksa berperilaku baik terhadap hakim, sebaiknya juga jaksa berperilaku baik terhadap terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukum. B. Hakim. Seharusnya hakim adil dan berperilaku baik terhadap jaksa dan yang terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukum. Oke, yang berikut nomor 2. Mau ganti teman lagi? Soal kedua Silakan saya yang baca. berikan kepada Rizky. Oke, semuanya harus aktif ya. Buat Rizky suaranya besar dulu, Rizky tidak dengar. Selain ketidakpercayaan Anies Baswedan
pada kinerja jaksa dan hakim dan kasus penyiraman air keras yang dialaminya dalam data kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang terlihat dalam gambar di atas. Dari data di atas, uraikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Jawaban, menurut pendapat kami, lembaga yang lebih dipercaya oleh masyarakat adalah pengadilan dan masyarakat. Pengadilan dan diadili oleh KPK, kejaksaan dan lembaga yang masyarakat karena terpercayai adalah kepolisian maupun kepolisian tingkat kemasyarakatan 58%, tetapi tetap saja pengadilan lebih dipercaya oleh masyarakat. Kelompok lain dengar ya. Oke. Sudah? Ya, yang nomor 3 lagi. Teman-teman ayo lihat. Nomor 3. Di depan. Ayo cepat-cepat. Waktu kita sedikit saja. Cepat. Silakan ekspresikan slogan kalian dengan kompak ya. Kelompok 2 sekalian, kelompok 2 sekalian, kelompok 3 sekalian duluan. Oke, kelompok 2 ya. Ya. Yang tengah yang pegang ini slogannya supaya terlihat. Yang tengah. Yang tengah lihat. Nah, oke. Berdiri yang baik. Baik, ini contoh slogan kami dari kelompok 4. Warga negara tidak boleh melanggar HAM. Oke, sekali lagi yang lebih kompak. 1, 2, 3. Kami warga negara tidak boleh melanggar HAM. Oke, 1, 2, 3 sekali lagi. Kami warga negara tidak boleh melanggar HAM. Oke, tepuk salut kepada mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Kelompok 1, Bella. Bella mau tanya. Ayo, langsung siap ya. Bella mau tanya. Silakan Bella. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan memberikan satu pertanyaan. Slogan tadi mengatakan bahwa kami warga negara tidak boleh melanggar HAM. Nah, apa yang akan dilakukan teman-teman untuk tidak melanggar HAM yang ada di Indonesia? Terima kasih. Oke, apa yang harus kalian lakukan supaya tidak melanggar HAM? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari teman kami Bella. Saya akan menjawab. Kenapa warga? Cara bagaimana supaya kalian tidak melanggar HAM? Baik, cara yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk tidak melanggar HAM, yang pertama, kita harus mematuhi peraturan hukum, peraturan pemerintah, dan kita harus mengikuti kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk salut untuk mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, mari kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 memaparkan materinya dengan suara yang lantang ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ayo berdiri. Kelompok 2 ayo. Ayo kelompok 2 silakan. Ayo, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Yang lain dengar. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, menurut pendapat kalian, bagaimana seharusnya jaksa dan hakim menjalankan perannya sebagai penegak hukum agar terciptanya keadilan dan Buat kedamaian? ya, suaranya lantang lagi Kak. Jawaban A. Jaksa. Kejaksaan harus menegak hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, melakukan penuntutan sesuai dengan permasalahan, melaksanakan penetapan hakim atau keputusan hakim, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Nomor 2, yang juara. Silakan. B. Hakim. Hakim harus menuntut masyarakat dalam mengadili
suatu perkara dengan seadil-adilnya. Ya, silakan. Nomor 2, selain ketidakpercayaan Anies Baswedan pada kinerja jaksa dan hakim dalam kasus penyiraman air keras yang dialaminya terhadap data kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang terlihat dalam gambar di atas, dari data di atas, uraikanlah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Menurut kami, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja jaksa dan hakim semakin menurun karena ketidakadilan dalam mengambil tindakan kepolisian 58% kepercayaan dan 38% tidak kepercayaan. Oke. Itu tidak tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum. Yang ketiga, slogannya. Slogannya ayo maju ke depan, ayo. Nanti kalau ada kelompok yang mau bertanya kalian tetap di depan ya. Oke, silakan maju ke depan. Mari. Jangan lupa slogannya lebih atraktif ya. Meski kita tidak bisa baca slogannya kalian, karena backgroundnya kan biru. Jadi harus diekspresikan ya. Oke, silakan. Kami kelompok 2 patahkan dalam pelanggaran HAM. Jangan biarkan intoleransi menancap pada kita. Oke, sekali lagi dilihat lagi kalimatnya supaya lebih atraktif lagi. Dihafal lagi kalimatnya. Ayo. Oke, hafal. Ayo. Kami kelompok 2 patahkan dalam pelanggaran HAM. Jangan biarkan intoleransi menancap pada jabatan. Oke, sekali lagi lebih semangat lagi supaya yang lain takut tidak boleh langgar HAM. Oke, 1, 2, 3. Kami kelompok 2 katakan Ulang, 1, 2, 3. Kami kelompok 2 katakan pelaku pelanggaran HAM. Jangan biarkan intoleransi menancap pada jabatan. Oke, jangan biarkan intoleransi menancap pada tubuh. Kasih sendiri di situ. Oke, luar biasa ya mereka punya. Jangan ada yang suka membeda-bedakan agama. Oke, luar biasa. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Ayo, Paulo, Bella, mau tanya? Ayo silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan bertanya, apa alasan teman-teman memilih slogan ini? Terima kasih. Ya, kira-kira alasannya apa kamu memilih slogan itu? Karena banyak dari pemerintah yang melakukan pelanggaran HAM di Indonesia. Oke, karena menurut mereka pemerintah tidak memperhatikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sehingga dibiarkan saja begitu ada kasus dibiarkan saja tidak dihukum pelakunya. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk mereka. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Kelompok yang terakhir. Luar biasa ya. Dikasih warna lagi ya. Itu dikasih warna supaya Kiki sebentar ambil lagi. Oke, berikutnya kelompok terakhir. Yang lain lihat ya. Oke. Yang lain lihat ya. Buat kami. Nomor 1, menurut pendapat kalian bagaimana seharusnya jaksa dan hakim menjalankan perannya sebagai penegak hukum agar tercipta keadilan dan kedamaian? Jawaban, jaksa menegakkan perlindungan masyarakat, penegakan HAM, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Hakim
harus memberi keadilan kepada setiap pihak dan proses penyelesaiannya tidak memihak. Nomor selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Nomor 2, selain ketidakpercayaan Anies Baswedan pada kinerja jaksa dan hakim dalam kasus penyiraman air keras yang dialaminya terhadap data kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang terlihat dalam gambar di atas. Dari data di atas, uraikanlah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Jawaban, tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi terhadap pengadilan dibandingkan dengan kepolisian. Sekian jawaban dari kami. Oke, berikut. Slogan akan presentasinya di depan. Ya, silakan di depan. Depan atraktif ya. Depan atraktif ya. Semua harus berekspresi tentang slogan mereka. Slogan kalian. Yang pegang slogan di tengah. Oke. Jangan tutup, pegangnya gini. Nah, pegangnya begini supaya jangan tutup. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan slogan kami. Saya Jessica Dano. Saya Rini Nur. Saya Ricky Kusutalo. Saya Resti Saul. Saya Santriana Moro. Saya Esra. Saya Lensi Solo. Kami siswa SMA Negeri 1 Rote Barat Laut, kelas 12 SMA, maklum jika datang terlambat. Ayo taati aturan. Oke, luar biasa. Ulang sekali lagi dengan lebih lantang. Ayo, 1, 2, pegangnya begini saya mah. 1, 2, 3. Saya Jessica Dano. Saya Rini Nur. Saya Ribi Kofitalan. Saya Resti Saul. Saya Santriana Moy. Saya Esra Adu. Saya Lensi Solo. Kami siswa SMA Negeri 1 Rote Barat Laut, kelas 12 IPS 4, maklum jika datang terlambat. Ayo taat peraturan. Oke, luar biasa sekali. Good job. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan tanya ke mereka. Ayo. Ayo, ya silakan. Kak, Marce. Jadi baik, terima kasih. Saya akan bertanya, bagaimana kalau teman-teman sendiri yang melanggar ini peraturan? Apakah teman-teman siap menerima sanksi yang akan diberikan? Oh, siap. Apakah siap menerima sanksi kalau langgar slogan itu? Siap. Jangan kelompok harus kami kelompok siap. Siap apa gitu? Siap mendapat sanksi kalau melanggar peraturan. Coba. Oke, ayo. Kami warga Indonesia taat peraturan. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk mereka. Tepuk salut. Salut. Oke, silakan duduk. Luar biasa sekali ya. Kalian bisa mengekspresikan diri kalian, bisa mampu buat slogan, bisa berekspresi dari slogan yang kalian buat. Slogannya warna-warni, dibuat secara dengan indah, luar biasa sekali. Oke, pembelajaran kita telah selesai. Adakah yang mau memberikan kesimpulan terhadap pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa? Ya, berdiri. Berdiri, Kak. Iya, silakan. Kita sebagai warga Indonesia, kita harus menaati peraturan. Kita tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, dimanapun kita pergi ada peraturan. So, jangan melanggar hukum. Ada yang lain lagi? Ya, Paldo. Kita sebagai warga negara harus mematuhi peraturan dan kita sebagai pemerintah penegak hukum harus mengikuti kewajiban yang ada dalam undang-undang. Terima kasih. Oke, kita